Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Pak Haji dan teman-teman semua. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai statistik ekonomi dengan bab uji variabel intermediasi. Boleh next. Di sini kami bersama teman-teman, yaitu ada Olivia Veronica Purba dengan NIM akhir 089, saya Francisca Febriani dengan NIM akhir 177, Scholastica Sudanta dengan NIM akhir 265 yang saat ini terkendala jaringan, belum bisa ikut bergabung. Terus ada Syarsa dengan NIM akhir 194, ada Muhammad Fatan dengan NIM akhir 423, dan ada Muhammad Syarul Ramadhani dengan NIM akhir 425. Langsung saja kita akan menjelaskan materi mengenai yang pertama, mengenai definisi variabel intermediasi. Nah, jadi variabel intermediasi atau variabel mediasi itu adalah variabel menjadi perantara hubungan antara variabel independen, yaitu yang disimbolkan dengan X, dan juga variabel dependen yang disimbolkan dengan Y. Nah, kalau kita lihat diagram ini, polanya itu hubungannya itu mengenai X ke Z dan ke Y. Jadi maksudnya X dulu yang mempengaruhi Z, baru nantinya Z mempengaruhi Y. Jadi di sini itu Z sebagai jembatan penghubungnya. Contohnya bisa kita lihat mengenai motivasi kerja. Di sini tuh motivasi kerja itu mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, ini nantinya juga berdampak pada kinerja karyawan. Jadi kepuasan kerja di sinilah yang posisinya sebagai intermediasi perantara. Gitu. Selanjutnya boleh dijelaskan next. Oke, di sini itu ada dua hubungan terkait dengan uji variabel intermediasi. Nah, di sini yang pertama ada hubungan langsung atau direct effect. Nah, hubungan langsung di sini itu adalah pengaruh variabel X terhadap variabel Y tanpa melalui variabel mediator atau variabel Z. Nah, di sini itu langsung dari variabel X ke variabel Y. Nah, di sini itu hubungannya menunjukkan bahwa variabel X ini masih memiliki pengaruh terhadap si variabel Y, meskipun sudah mempertimbangkan adanya peran mediator atau peran dari Z-nya. Nah, di sini contohnya itu ada motivasi kerja sebagai X dan kinerja karyawan sebagai Y-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa motivasi kerja ini secara langsung meningkatkan kinerja karyawan. Nah, jadi di sini tanpa ada hubungan dengan atau melalui dari variabel Z. Next. Nah, di sini yang kedua ada hubungan tidak langsung atau indirect effect. Nah, hubungan tidak langsung itu adalah pengaruh tidak langsung terjadi ketika pengaruh si X terhadap Y itu harus melalui variabel mediator atau variabel Z. Nah, di sini bentuknya itu dari X, kemudian ke Z, dan kemudian ke Y. Nah, bisa kita lihat contohnya itu di sini X-nya motivasi kerja, Z-nya itu kepuasan kerja, dan Y-nya itu kinerja karyawan. Nah, bisa kita lihat bahwa artinya adalah motivasi kerja ini meningkatkan kepuasan kerja, dan di mana nantinya kepuasan kerja ini akan meningkatkan kinerja karyawan. Next. Kemudian ada jenis-jenis variabel intermediasi. Yang pertama ada partial mediation, kondisi di mana variabel independen yaitu X mempengaruhi variabel dependen yaitu Y melalui dua jalur sekaligus yang sama-sama signifikan, yaitu secara langsung melalui X ke Y dan secara tidak langsung melalui variabel perantara atau mediasi, di mana jalurnya yaitu X ke Z dan ke Y, di mana Z sebagai perantara atau mediasinya. Kemudian yang kedua ada mediasi sempurna atau full mediation, kondisi di mana pengaruh variabel independen yaitu X terhadap variabel dependen yaitu Y hanya bisa berjalan melalui satu-satunya jalur, yaitu melalui variabel perantara atau variabel mediasi, di mana jalurnya itu hanya X lalu ke Z dan lalu ke Y. Oke teman-teman, dalam uji intermediasi kita memiliki 3 metode. Yang pertama di sini ada path analysis, di mana ini tuh hanya fokus terhadap hubungan antara satu variabel dependen dan juga satu atau lebih variabel independen. Contohnya ada di panel sebelah sini ya gitu. Boleh di next. Nah, yang kedua itu ada metode uji Sobel teman-teman, di mana kita tuh
tujuannya adalah mengetahui apakah efek mediasi signifikan atau tidak, dan juga membuktikan apakah sebuah variabel mediasi itu benar-benar berperan dalam hubungan antar variabel tadi atau enggak sih, kayak gitu teman-teman. Dan uji ini tuh biasanya untuk mengukur signifikasi terkait dengan indirect effect kayak gitu dalam suatu model penelitian. Next. Nah, yang terakhir itu ada tuh. Bukannya ada Baron Kenny ya. Gimana sih, guys? Ih, tuh kan. Ini dibacain nggak jadinya? Oke teman-teman, di sini kita ada 3 metode terkait dengan uji intermediasi. Yang pertama adalah path analysis, di mana kita tuh hanya fokus pada hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Contohnya terkait dengan kualitas pelayanan dan juga loyalitas pelanggan yang dimediasi dengan kepuasan pelanggan, kayak gitu. Next. Nah, yang kedua ini ada metode Baron and Kenny kayak gitu. Baron Kenny ini mencari pengaruh X terhadap Y dan harus berkurang atau hilang setelah variabel mediator dimasukkan ke dalam model kayak gitu. Jadi kayak istilahnya tuh tanpa mediator tuh kita hanya tahu motivasi mempengaruhi kinerja. Tapi kalau misalkan ada Baron Kenny, kita tuh mau buktiin kalau misalkan motivasi mempengaruhi kinerja karena karyawan itu lebih puas kayak gitu. Next. Nah, yang ketiga itu ada uji Sobel, di mana uji Sobel ini tuh metode yang digunakan untuk mengetahui apakah efek mediasi signifikan atau tidak, dan juga membuktikan apakah variabel mediasi itu benar-benar berperan dalam hubungan antar variabel. Dan biasanya ini digunakan untuk mengukur signification pengaruh tidak langsung atau indirect effect, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita ke teori, kita akan melakukan praktik di SPSS teman-teman. Sebelumnya izin saya buka SPSS. Nah, di sini ada data view dan variable view. Sebelumnya kita ada contoh soal. Nah, contoh soal ini tuh bisa teman-teman akses di link YouTube yang nanti ada di deskripsi. Nah, di sini ada data bahwasanya X1 ini gaya kepemimpinan, X2 adalah lingkungan kerja, Z-nya motivasi, dan Y-nya adalah kinerja guru. Dari data ini kita masukkan ke SPSS. Nah, sebelum memasukkan data-data tersebut, kita masukkan dulu jenis-jenis variabelnya ke variabel view. Nah, pertama ada X1, lalu ada X2, ada Y, ada Z dulu, dan ada Y. Nah, untuk labelnya di X1 ini tadi, kita kan ada gaya kepemimpinan. Jadi kita masukkan gaya kepemimpinan ini ke X1. Bentar. Lalu X2-nya di sini ada lingkungan kerja. Maaf teman-teman, di sini ada typo. Lalu dengan variabel Z adalah motivasi, dan dia adalah kinerja guru. Nah, setelah variabel view atau kita sebutnya ini rumah yang selesai kita bikin, kita masukkan data-data tadi ke dalam data view ini. Itu bisa teman-teman copy langsung dari Excel atau spreadsheet-nya dengan copy aja. Oke, setelah data-data ini masuk seperti ini, kita lakukan analisis regresi. Yang pertama kita analyze, lalu regression, kita ke linear. Kita masukkan variabelnya, yang dimana independennya ini adalah X1 dan X2 serta Z. Oh maaf teman-teman, salah. Di sini variabel Z-nya kita masukkan ke dependent dulu.
lalu di save. Di sini understand dash-nya kita checklist. Pastikan semuanya seperti ini. Setelah itu kita continue dan oke. Apakah ini outputnya terlihat? Nah, nanti outputnya seperti ini. Lalu kita lakukan regresi lagi. Kita ke data view, kita analyze, kita regression, lalu linear. Kita masukkan independennya udah benar di sini x1, x2, serta ada yang Z tadi kan dependent. Kita masukkan ke independent, lalu dependennya kita ganti dengan Y. Untuk save ini tadi sama seperti ini, kita continue aja, lalu kita oke. Nah, ini nanti seperti ini buat output yang kedua. Nah, setelah kita ada hasil ini, kita melakukan analyze lagi. Non-parametric test. Ini kita lakukan non-parametric karena data yang kita uji ini lebih dari 50, yaitu sebanyak 115. Kita legacy dialog, one sample, homograph ini. Lalu kita masukkan understand ini, res 1, res 2 ini. Kotak variable list, lalu test distributionnya normal, lalu klik OK. Jadi ntar ketemu outputnya seperti ini. Setelah ini kita lakukan analisis model pertama, yaitu kita analyze regression linear. Kita masukkan independen dan dependennya. Kita reset aja dulu, gak apa-apa. Independennya ada x1 dan x2. Lalu dependennya ada z. Oke, sudah. Untuk metode kita enter, lalu oke. Nah, outputnya ada di sini. Nanti yang akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya kita lakukan analisis model yang kedua. Kita analyze, kita regression, lalu linear. Kita masukkan variabel independennya x1, x2 serta z, Lalu variabel dependennya ada y. Untuk langkah-langkahnya seperti tadi, ini metodenya kita enter, kita oke. Udah seperti ini. Bentar. Lalu seperti ini outputnya. Sekian operasi SPS-nya. Kemudian hasil interpretasinya bisa dijelaskan oleh Syahrul. Oke, baik. Untuk interpretasinya, pertama kita cek dulu tes distribusinya, apakah data-data tersebut terdistribusi secara normal. Nah, bisa dilihat di tabel 1KS yang tadi bawah. Nah, itu. Nah, bisa dilihat di tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman bisa langsung lihat di kolom asymptot signifikan ya. Di situ bisa terlihat bahwa hasil dari unstandard dash yang pertama dan yang kedua itu hasilnya lebih dari 0,05, yang mana seperti yang kita tahu kalau uji data yang terdistribusi di normal itu biasanya datanya itu lebih, syarat lulusnya itu lebih dari 0,05. Dan di sini itu berhasil melewati syarat itu, yang mana datanya itu 0,2. Nah, selanjutnya itu bisa dilihat di tabel model summary di atas, paling atas. Nah, tadi
Nah, di model summary itu, teman-teman bisa lihat di tabel R, yang mana R itu menunjukkan seberapa kuat pengaruh dari variabel motivasi, gaya kepemimpinan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru, yang mana pengaruhnya itu sedang, nilainya 0,6. Kemudian teman-teman bisa lihat di tabel bawah lagi, bawah. Nah, di tabel koefisien bawah, paling bawah, di tabel koefisien paling bawah, yang hasil dari tes analisis tadi, yang mana teman-teman pertama lihat yang dependennya motivasi. Nah, di sini teman-teman lihat apakah variabel gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel motivasinya atau tidak. Nah, di sini dilihat di tabel koefisien di kolom signifikan bahwa variabel kepemimpinan dan lingkungan kerja itu ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap variabel motivasinya. Dan juga teman-teman juga bisa lihat di tabel koefisien yang dependennya kinerja guru yang tadi di uji kedua. Bawah lagi. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman lihat di sini dilakukan uji ketiga variabel, yang mana gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi terhadap variabel kinerja gurunya. Di sini dilihat bahwa gaya kepemimpinan itu ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Z-nya, yaitu kinerja guru, variabel Y-nya atau dependennya yaitu kinerja guru. Begitu juga dengan variabel Y, lingkungan kerja, dan variabel mediasinya, motivasi. Nah, di tabel koefisien yang ini, teman-teman bisa lihat, bisa tahu juga jenis dari intermediasinya, yang mana jika teman-teman lihat di sini, variabel X1 dan X2-nya itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Z-nya dan juga variabel Y-nya atau variabel dependennya. Yang mana kalau variabel X ini juga berpengaruh terhadap variabel Z dan variabel Z atau mediasi dan variabel dependen atau Y-nya, maka jenis intermediasinya itu bisa disebut dengan partial mediation. Sedangkan kalau misalkan hanya variabel X-nya itu hanya berpengaruh terhadap X-nya tapi tidak bisa berpengaruh terhadap dependennya atau Y-nya, maka jenis intermediasi tersebut bisa dibilang dengan mediasi penuh. Gitu. Sekian interpretasi dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya. Oke teman-teman, begitu tadi penjelasan dan juga praktik secara langsung terkait dengan uji variabel intermediasi. Kami berharap bahwa saya teman-teman yang menonton juga Pak Haji bisa memahami kira-kira apa saja yang sudah kami jelaskan, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan kata. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.